Elon Musk lahir pada 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Elon tidak seperti anak-anak lain. Dia pendiam dan kutu buku. Sementara yang lain bermain game, dia suka membaca fiksi ilmiah dan belajar tentang alam semesta. Orang tua Elon, Errol Musk dan May Musk, adalah orang yang sangat berbeda. Ayahnya adalah seorang insinyur dan ibunya adalah seorang model dan ahli gizi. Mereka bercerai ketika Elon baru berusia 9 tahun. Setelah perceraian, Elon tinggal bersama ayahnya. Tetapi hubungan mereka tidak begitu harmonis. Elon kemudian menggambarkan masa kecilnya sebagai masa yang sepi dan sulit. Namun ada satu hal yang sangat disukai Elon, yaitu bermimpi besar. Ia membayangkan terbang ke planet lain, membangun robot dan mengubah dunia. Di sekolah, Elon sering diintimidasi. Anak-anak mengejeknya karena ia pendiam dan menyukai buku. Suatu hari, sekelompok anak laki-laki mendorongnya jatuh dari tangga dengan sangat keras, sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Tetapi Elon tidak melawan. Sebaliknya, ia mencari penghiburan pada buku dan komputernya. Saat berusia 10 tahun, Elon mendapatkan komputer pertamanya, dan ia sangat terpesona. Dalam beberapa bulan, ia belajar coding sendiri. Pada usia 12 tahun, Elon telah menciptakan video game pertamanya yang bernama Blaster dan menjualnya seharga $500. Pada usia 17 tahun, Elon memutuskan bahwa ia tidak ingin tinggal di Afrika Selatan. Ia ingin pindah ke Amerika, negeri kesempatan. Namun pertama-tama ia pergi ke Kanada, tempat ibunya lahir. Di Kanada, Elon bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri. Ia melakukan berbagai pekerjaan, membersihkan lantai, bekerja di pertanian, dan bahkan menebang kayu. Ia menabung setiap sen untuk mewujudkan mimpinya. Pada tahun 92, Elon mendapatkan beasiswa untuk belajar di Universitas Pennsylvania di Amerika. Ia belajar fisika dan ekonomi, tetapi ia tidak hanya tertarik pada nilai. Ia menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan bagaimana ia dapat mengubah dunia. Setelah kuliah, Elon memulai perusahaan pertamanya, yaitu Zip2. Bersama saudara laki-lakinya bernama Kimball, Zip2 membantu surat kabar membuat panduan kota daring. Elon bekerja siang dan malam, sering tidur di kantor. Pada tahun 99, mereka menjual Zip2 seharga 300 juta US dollar. Elon kini menjadi jutawan di usia 27 tahun. Tetapi Elon tidak berhenti di situ. Ia memulai perusahaan lain bernama XCOM yang kemudian menjadi PayPal. Pada tahun 2002, PayPal dijual ke eBay seharga $1,5 miliar. Elon bisa saja pensiun dan hidup mewah, tetapi dia tidak tertarik pada uang. Dia ingin mengubah dunia. Elon selalu bermimpi pergi ke luar angkasa. Pada tahun 2002, dia mendirikan SpaceX, sebuah perusahaan yang bertujuan untuk membuat perjalanan luar angkasa terjangkau. Tetapi semua tidak berjalan mulus. 3 peluncuran roket pertama gagal, merugikannya jutaan dolar. Orang-orang menyebutnya gila dan menertawakannya. Pada tahun 2008, Elon kehabisan uang. Dia telah mencurahkan semua yang dimilikinya ke SpaceX, dan kehidupan pribadinya juga berantakan. Pernikahan pertamanya dengan Justin Marks, seorang penulis Kanada, sedang mengalami kesulitan. Mereka memiliki 5 anak bersama, Griffin, Xavier, Kai, Saxon, dan Damien. Tetapi tekanan pekerjaan dan perbedaan pribadi menyebabkan perceraian mereka. Pada Desember 2008, semuanya berubah. Peluncuran roket keempat SpaceX berhasil. Elon menangis bahagia. NASA memperhatikan keberhasilannya dan memberikan kontrak senilai $1,6 miliar kepada SpaceX. Setelah bercerai dari Justin, Elon mulai berkencan dengan Tallulah Riley, seorang aktris Inggris.
Mereka menikah pada tahun 2010, bercerai pada tahun 2012, menikah lagi pada tahun 2013, dan bercerai lagi pada tahun 2016. Hubungan mereka penuh dengan pasang surut, seperti kehidupan Elon sendiri. Kemudian Elon mulai berkencan dengan musisi Grimes bernama Claire Boucher. Bersama-sama mereka memiliki 2 anak dengan nama yang sangat unik. Saya 12 Mas sering dipanggil X. Exadark Sidereal Mas dijuluki Y. Hubungan Elon selalu merupakan campuran cinta, drama, dan kompleksitas, mencerminkan kepribadiannya yang penuh gairah. Elon tidak hanya ingin mencapai luar angkasa, dia juga ingin menyelamatkan bumi. Dia percaya bahwa mobil listrik dapat membantu memerangi perubahan iklim. Pada tahun 2004, ia bergabung dengan Tesla Motor. Orang-orang kembali menertawakannya, mengatakan mobil listrik tidak akan pernah berhasil. Tetapi Elon membuktikan mereka salah. Tesla menjadi pemimpin dalam mobil listrik, meluncurkan model-model populer seperti Model S, Model 3, dan Model X. Tesla kini menjadi salah satu perusahaan mobil paling berharga di dunia. Elon juga mendirikan Solar City untuk mempromosikan energi bersih, dan The Boring Company untuk membangun terowongan demi transportasi cepat. Ia mendirikan Neuralink untuk menghubungkan otak manusia dengan komputer, dan OpenAI untuk membuat kecerdasan buatan lebih aman. Namun, Elon bukannya tanpa kontroversi. Tweetnya sering menimbulkan masalah dan beberapa orang berpikir ia terlalu banyak resiko. Namun satu hal yang jelas, dia tidak pernah berhenti bermimpi. Hari ini Elon Musk sedang mengerjakan mimpi terbesarnya, yaitu mengkolonisasi Mars. Melalui SpaceX, ia ingin menjadikan manusia sebagai spesies multiplanet. Ia percaya bahwa kehidupan di bumi rapuh dan kita harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Terlepas dari kekayaan dan kesuksesannya, Elon menjalani kehidupan yang sederhana. Ia sering tidur di pabriknya dan bekerja berjam-jam. Ia berkata, "Saya tidak ingin dikenang karena uang. Saya ingin dikenang karena membuat kehidupan lebih baik bagi umat manusia." Kehidupan Elon Musk adalah kisah ambisi yang tak kenal lelah. Setelah membangun kerajaannya dengan perusahaan-perusahaan seperti Tesla, SpaceX, dan PayPal, Elon menghadapi pertanyaan penting. Apa selanjutnya? Bagaimana saya dapat berkontribusi lebih banyak lagi bagi umat manusia? Bagi Elon, jawabannya sederhana namun sangat besar. Menjadikan manusia sebagai spesies multiplanet. Sementara kebanyakan orang menganggap eksplorasi Mars hanyalah fiksi ilmiah. Elon mulai mewujudkannya. Di SpaceX, ia tidak hanya ingin mengirim astronot ke luar angkasa. Ia ingin mengirim orang-orang biasa ke sana. Mimpinya adalah menciptakan kota di Mars tempat jutaan orang dapat hidup dan berkembang. Untuk mewujudkannya, Elon meluncurkan pesawat ruang angkasa revolusioner bernama Starship yang dirancang untuk membawa kargo dan penumpang ke Mars. Namun, membangun Starship bukanlah tugas yang mudah. Uji coba sering berakhir dengan ledakan dahsyat dan para kritikus mengejeknya. Namun, Elon tidak menyerah. Ia terkenal mengatakan, "Kegagalan adalah pilihan di sini. Jika sesuatu tidak gagal, Anda tidak cukup berinovasi." Pada tahun 2003, SpaceX berhasil meluncurkan Starship dalam penerbangan uji coba bersejarah, membawa mimpi kolonisasi Mars lebih dekat dari sebelumnya. Elon Musk bukan hanya seorang visioner, ia juga seorang ayah. Ia sering mengatakan bahwa anak-anaknya adalah inspirasi terbesarnya. Elon memiliki 10 anak yang masing-masing sangat ia cintai. Terlepas dari jadwalnya yang padat, ia berusaha meluangkan waktu bersama mereka. Ia bahkan mengatakan dalam sebuah wawancara, "Jika ada satu hal yang ingin saya ajarkan kepada anak-anak saya, itu adalah untuk tidak pernah takut akan kerja keras atau kegagalan." Gaya pengasuhannya sama uniknya dengan kehidupannya. Misalnya, alih-alih sekolah tradisional,
Elon menciptakan sekolah swasta untuk anak-anaknya yang bernama Ad Astra, yang berfokus pada pemecahan masalah dan eksplorasi kreativitas daripada menghafal fakta. Kehidupan pribadi Elon selalu rumit. Setelah hubungannya dengan Justin Mas dan Tallulah Riley, kisah asmaranya dengan Grimes menjadi topik perhatian publik. Kepribadian kreatif mereka seringkali bertentangan, tetapi mereka memiliki kesamaan dalam hal inovasi dan berpikir di luar kotak. Elon dan Grimes dikaruniai 2 anak, dan keluarga mereka yang tidak konvensional menjadi subjek daya tarik di seluruh dunia. Namun Elon mengakui bahwa menjaga hubungan itu sulit karena jadwal kerjanya yang padat. Terlepas dari tantangan tersebut, ia terus berupaya mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesionalnya. Salah satu proyek Elon yang kurang dikenal tapi sama inovatifnya adalah The Boring Company. Idenya sederhana tetapi revolusioner, menciptakan terowongan bawah tanah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di kota-kota. The Boring Company mengembangkan sistem transportasi futuristik yang disebut Loop, di mana kendaraan listrik akan melaju dengan kecepatan tinggi melalui terowongan bawah tanah. Ini adalah contoh lain bagaimana Elon berpikir jauh melampaui apa yang diyakini orang lain sebagai hal yang mungkin. Perjalanan Elon Musk tidak selalu mulus. Ia menghadapi banyak tantangan, mulai dari kesulitan keuangan hingga kritik publik. Pada suatu titik, SpaceX dan Tesla berada di ambang kebangkrutan. Elon harus membuat keputusan yang menyakitkan. Saya bisa menyelamatkan SpaceX atau Tesla, tetapi tidak keduanya. Alih-alih menyerah, Elon menginvestasikan setiap sen yang dimilikinya ke kedua perusahaan tersebut. Ia bahkan harus meminjam uang untuk membayar pengeluaran pribadinya. Melawan segala rintangan, kedua perusahaan tersebut berhasil bertahan. Dan hari ini mereka berkembang pesat. Elon sering berkata, ketika sesuatu cukup penting, Anda melakukannya meskipun peluang tidak menguntungkan Anda. Elon Musk adalah sosok yang kontroversial. Beberapa orang mengagumi kecerdasannya, sementara yang lain mengkritik pernyataan berani dan metode tidak konvensionalnya. Tetapi suka atau tidak suka, tidak dapat disangkal dampaknya terhadap dunia. Ia pernah mencuit, "Saya tidak peduli jika orang membenci saya selama itu mendorong kemajuan umat manusia." Sifat Elon yang belak-belakan telah memicu perdebatan tentang isu-isu seperti kecerdasan buatan, perubahan iklim, dan kebebasan berbicara. Ia percaya bahwa debat yang sehat sangat penting untuk kemajuan. Tujuan utama Elon adalah menciptakan koloni manusia yang berkelanjutan di Mars. Ia membayangkan dunia di mana ribuan orang tinggal di kota-kota berkubah, menanam makanan mereka sendiri, dan menjelajahi planet merah. Ketika ditanya mengapa ia begitu terobsesi dengan Mars, Elon menjawab, "Bumi itu indah, tetapi tidak akan bertahan selamanya. Kita membutuhkan rencana cadangan untuk umat manusia." Ia membayangkan masa depan di mana anak-anak tumbuh dewasa dengan mimpi menjadi penduduk Mars. Kisah Elon Musk bukan hanya tentang teknologi atau uang. Ini tentang kekuatan percaya pada diri sendiri. Ia telah membuktikan bahwa bahkan mimpi terbesar pun dapat terwujud dengan kerja keras, ketekunan, dan sikap tanpa takut. Dari seorang anak yang diintimidasi di Afrika Selatan hingga menjadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Bagi banyak orang di dunia, Elon Musk telah menunjukkan kepada kita bahwa kegagalan bukanlah akhir. Itu hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Saat ini Elon Musk berdiri sebagai simbol inovasi dan keberanian. Ia telah mengubah industri, menginspirasi jutaan orang, dan meninggalkan warisan yang akan bertahan selama beberapa generasi. Dalam kata-katanya sendiri, Anda hanya memiliki satu kehidupan. Jangan sia-siakan dengan rasa takut. Bermimpilah besar, ambil resiko, dan bekerja keras.
Dunia membutuhkan para pemimpi yang dapat mengubah ide menjadi kenyataan. Saat Elon melanjutkan perjalanannya ke Mars, kita diingatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang berani bermimpi.